Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Masih dalam pembahasan menyingkap akar kesyirikan atau menyingkap syubhat-syubhat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Qala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Yang punya PDF bisa dilihat halaman 17. Sang penulis rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya ini dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang. Sejatinya kalimat ini sudah diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala pada risalah-risalah sebelumnya, dan insyaallah antum semua sudah paham. I'lam rahimakallah, ketahuilah bahwasannya semoga Allah merahmatimu, anna tauhidah huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah, bahwa sanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya. Dan kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa kitab ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah muqaddimah, dan di antara muqaddimah yang disampaikan oleh sang penulis rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan terlebih dahulu hakikat apa itu tauhid. Beliau menjelaskan terlebih dahulu hakikat yang sebenarnya tentang masalah tauhid. Baru setelah itu poin yang kedua tentang syubhat-syubhat, dan ditutup dengan penutup oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Di sini kita akan baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, karena beliau menjelaskan cukup detail pada penjelasan kali ini. Beliau menjelaskan ibtada'a risalata bi bismillahirrahmanirrahim. Sang penulis memulai risalahnya dengan mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi hiya sunnah, dan ini yaitu mengucapkan basmalah atau memulai basmalah dalam risalah-risalah atau dalam kitab-kitab itu hukumnya sunnah. Kenapa kita katakan risalah? Jadi risalah itu adalah tulisan-tulisan yang sifatnya ringkas. Makanya kita sebut risalah atau karya-karya tulis beliau itu risalah karena singkat-singkat. Risalah usul ats-tsalatsa, qawaidul arba', dan kasyfus syubhat ini masuk, lebih tepatnya kita katakan risalah karena tidak sampai pada kurang lebih 60 halaman. Kalau buku kitab biasanya tebal-tebal, maka kita sebut dengan risalah. Jadi memulai risalah ini dengan kalimat basmalah adalah sunnah. Antubda al-kutubu war-rasailu bi bismillahirrahmanirrahim. Memulai tulisan atau risalah-risalah itu dengan mengucapkan bismillah ini hukumnya sunnah. Kama ibtada Allah ta'ala biha fi kitabih, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai dalam kitab-kitabnya, terutama dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan kalimat basmalah. Dengan memulai kalimat basmalah di setiap surat, Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan kalimat basmalah, kecuali surat Bara'ah atau surat Taubah, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa surat At-Taubah itu kenapa tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah sambungan daripada surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Oleh karenanya dalam surat At-Taubah langsung bara'atum minallahi ila akhirih, tidak dimulai dengan basmalah. Tapi keseluruhannya setiap surat itu diawali dengan basmalah. Terlepas dari perselisihan para ulama apakah basmalah itu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi bukan itu.
maksud kita. Maksud kita itu adalah Al-Quran dimulai dengan kalimat basmalah. Ini sisi pendalilan yang pertama atau alasan kenapa sang penulis rahimahullahu ta'ala memulainya dengan kalimat basmalah. Kemudian yang kedua, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza kataba yabda'u kutubahu bi bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat terutama untuk para raja, di antaranya Raja Heraklius, beliau pun memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Memulai risalah tersebut dengan kalimat basmalah. Ya, meskipun beliau tidak bisa menulis, namun ada sekretarisnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis surat tersebut, dan itu dinisbatkan penulisannya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang menyuruh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun yang nulis itu adalah Ali bin Abi Thalib, penisbatannya dinisbatkan kepada yang menyuruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika kita bikin rumah, kita nyuruh tukang suruh bikin rumah. Tapi kalau ditanya rumah itu punya siapa? Punya tukang apa punya kita? Punya kita. Kenapa? Karena kita yang nyuruh tukang. Ya, itu sama. Ya, ketika Nabi menyuruh Ali untuk menulis surat, ya, maka penisbatannya dinisbatkan kepada Nabi bukan kepada Ali. Dan beliau memulainya dengan mengucapkan kalimat basmalah. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menuliskan surat kepada Ratu Saba yaitu Balqis. Ya, ketika Balqis membuka surat tersebut, ternyata didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang ketiga, wa idza tahaddatsa ila ashabihi yabda'u majlisahu bi bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat-sahabatnya, beliau memulai majlisnya dengan mengucapkan basmalah. Ya, di sini disebutkan yabda'u majlisahu. Beliau memulai majlisnya. Jadi majlis itu yang disebut dengan majlis itu adalah tatkala sekelompok manusia berkumpul. Ya, baik ketika duduk ataupun berdiri itu disebut dengan majlis. Karena sebagian yang kita fahami majlis itu ya harus duduk seperti ini. Padahal tidak. Ya, dalam kondisi duduk ataupun berdiri itu disebut dengan majlis, ya, tempat berkumpul. Dan disunahkan ketika memulai dengan mengucapkan basmalah, dan ketika berpisah maka disunahkan mengucapkan doa kafaratul majlis. Ya. Ini ternyata dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun juga alasan yang keempat adalah ya, penulisan basmalah memulai karya-karya dengan kalimat basmalah itu adalah sunnahnya para ulama. Ya, para ulama pun juga ternyata melakukannya. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Beliau menulis kitab sahihnya dengan kalimat basmalah. Pun juga dengan Imam Malik rahimahullah, dalam kitabnya Muwatta diawali dengan basmalah. Pun juga Imam Ahmad dalam musnadnya diawali dengan kalimat basmalah. Ya. Demikian juga sang penulis rahimahullahu taala mencontoh ya mereka. Karena ini ternyata ada sunnahnya, ada dalilnya. Wal hikmatu, lalu beliau menyebutkan hikmah kenapa disyariatkannya memulai kalimat basmalah dalam sebuah tulisan. Jadi di sini beliau mencukupkan dengan kalimat basmalah, tidak menyebutkan hamdalah. Kenapa? Dan ini juga dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, sebagai bentuk talkhis, sebagai bentuk ringkasan supaya tidak terlalu panjang mukadimahnya. Beliau cukupkan dengan tulisan itu kalimat basmalah saja. Ya, dan terkadang juga hamdalahnya itu lafdhan. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan terkadang sang penulis rahimahullahu taala
menulis secara tulisan basmalah, adapun hamdalahnya itu lafdhan, sehingga dua-duanya ya diterapkan. Paham maksudnya ya? Karena sebutkan dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi dzikrillahi fahuwa abtar au aqta. Setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu aqta, terputus. Terputus di sini maksudnya apa? Naqisul barakah. Naqisul barakah, kurang berkah. Oleh karenanya hikmah yang pertama kali disyariatkannya bismillah ketika sebelum memulai sesuatu adalah tabarruk biha. At-tabarruku biha, yaitu ngalap berkah. Boleh enggak kita ngalap berkah? Boleh. Tapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam kalimat basmalah ini disebutkan 3 nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kita bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini alasan yang pertama. Li'annaha kalimatun mubarakah. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyebutkan alasannya. Fa idza dzukirat fi awalil kitab atau fi awalir risalah takunu barakatan 'alaiha. Karena kalimat ini adalah kalimat yang berkah apabila disebutkan di awal kitab atau di awal risalah, ya, maka itu tujuannya adalah meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kutubu aw rasailu allati la tubda'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha takunu naqisah la khaira fiha. Ya, kemudian beliau menjelaskan adapun ya buku-buku atau risalah-risalah yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kebaikan di dalam buku-buku tersebut. Beliau mengingkari, namun di sini bukan pengingkaran yang menyeluruh, tapi pengingkaran yang sebagian saja. Ya, maksudnya bukan berarti buku itu kalau tidak dimulai dengan bismillah enggak ada keberkahan sama sekali, enggak ada, bukan itu maksudnya. Ada, ya, ada manfaatnya, ya. Tapi pengucapan atau penulisan basmalah ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa aqta, makanya kan dalam hadis tadi siapa yang tidak memulai aktivitasnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka aqta, terputus. Maksudnya adalah kurang berkah. Kurang berkah. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memulai aktivitas kita dengan membaca kalimat basmalah ini, mudah-mudahan ya pahala kita pun jadi sempurna. Taib. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kemudian yang kedua, wa min nahiyatin ukhra bi bismillahirrahmanirrahim fihal isti'anatu billahi jalla wa ala. Ini hikmah yang kedua. Kalau hikmah yang pertama tadi mengalap berkah. Hikmah yang kedua adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada fiil yang mahdzuf atau kata kerja yang dihapus. Ya. Jadi aslinya dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu, ya, asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Saya minta pertolongan dan ngalap berkah atau meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu takdirnya. Aslinya ya, cuma fiilnya tadi dihilangkan. Jadi maknanya sebenarnya itu, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini sejatinya kita sedang meminta keberkahan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanur Rahim ismani karimani min asma'ihil husna yatadhammani ar-rahmah. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang menunjukkan satu sifat, yaitu Ar-Rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha Rahmat, Maha menyayangi hambanya. Ya. Jadi baik nama Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim
Ini dua-duanya menunjukkan pada satu sifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Maha pemberi rahmat. Tapi kalau dibedakan, maka pasti maknanya berbeda. Ya. Jadi kalau disebutkan Ar-Rahman saja atau Ar-Rahman Ar-Rahim saja, ya ini tentunya juga memiliki perbedaan sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ada tambahan kata, ya dalam bahasa Arab ada tambahan kata itu atau tambahan huruf dalam sebuah kalimat atau sebuah kata itu juga pasti menambahkan makna, maknanya berbeda. Misalnya kalimat ghafara artinya apa? Mengampuni. Ghafarallahu walidaykum, semoga Allah merahmati orang tua kalian. Semoga Allah mengampuni orang tua kalian. Ghafara artinya mengampuni. Kalau ada tambahan istaghfara, apa artinya? Meminta ampunan. Berubah apa tidak maknanya? Berubah. Yaitu ya. Kaidahnya seperti itu. Maka dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim pun juga sama. Makanya para ulama menjelaskan di antara makna Ar-Rahman ini adalah sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya, baik itu orang mukmin, orang kafir, bahkan hewan dan yang lainnya, semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya Allah itu memang memiliki sifat Ar-Rahmah. Memiliki sifat Ar-Rahmah. Adapun Ar-Rahim ini kata para ulama adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Itu diantara ya tafsir singkat berkaitan tentang makna kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan i'lam, ketahuilah, dan ini sering kita ulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang oleh sang penulis pada risalah-risalah sebelumnya. I'lam maknanya apa? Ketahuilah atau ilmuilah. Ya, ilmuilah yang menunjukkan ya fi tanbih hadhil kalimatu yubda'u biha fi tanbihi ilal umuril muhimmah. Jadi kalimat ini berfungsi untuk memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian. Fa idza aradta an tunabbiha syakhsan ala syai'in muhim min masailil ilmi taqulu lahu i'lam min ajli an yatanabbaha. Jadi kalau antum pengen mengatakan sesuatu yang sangat penting, terutama dalam masalah ilmu, boleh menggunakan kalimat ini, i'lam, ketahuilah. Ya. Karena ketika ada kalimat i'lam, kalimat yang akan diterangkan setelahnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Misalnya akan diterangkan tentang masalah ilmu, ya, ataupun masalah-masalah yang lainnya yang penting. Ya, karena ini diantara fungsi makna i'lam atau makna i'lam, yaitu ilmuilah, ketahuilah. Kemudian beliau menjelaskan lebih detail, fi'lu amrin minal ilmi. I'lam itu adalah kata perintah dari kata al-ilm, mengetahui. Jadi bisa diterjemahkan ilmuilah. Ya, ilmuilah. Yakni, naam. Apa? Ilmuilah dengan berilmulah. Sama tidak? Sama. Berilmulah. Maksudnya tujuannya sama, agar kalian itu memiliki ilmu. Ya, agar kalian memiliki ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, di antara makna i'lam adalah ta'allam ma ya'ti. Ta'allam ma ya'ti. Belajarlah untuk sesuatu yang akan datang. Ya. Belajarlah untuk sesuatu yang akan datang, wahtam bihi, dan perhatikan ilmu tersebut. Ya. Perhatikan ilmu tersebut. Kenapa beliau di sini menerjemahkan ta'allam ma ya'ti wahtam bihi? Ya. Belajarlah
untuk sesuatu yang akan datang, dan perhatikanlah, maksudnya ini adalah perhatikanlah ilmu tersebut. Karena banyak di antara orang-orang yang belajar tapi mereka nggak perhatian. Banyak orang-orang yang hadir di majelis ilmu tapi mereka nggak perhatian. Mereka jadikan hanya sekedar rutinitas saja. Ada juga yang ingin mendapatkan pahalanya saja. Bagus apa tidak? Bagus. Tapi dia melupakan sisi yang lebih penting. Dengan hadirnya di majelis ilmu adalah untuk mendapatkan ilmu, dan di antara cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan memperhatikan apa yang disampaikan. Ya. Bisa dengan mencatat, bisa dengan memperhatikan, atau bisa dengan mendengar, ya, dengan khusyuk. Ya. Tapi banyak juga yang kadang tidur. Ini diantara kekeliruan, ya, para penuntut ilmu itu ngantuk tidur, apalagi kalau suara gurunya kecil. Tapi kita berusaha untuk mandiri, ya. Kita sudah gede, ya, artinya kalau kita pengen dapat ilmu itu ya harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Karena ada sebuah perkataan, lan yunalal ilmu birahatil jisim, bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang santai-santai sambil ngantuk dapat ilmu, pulang-pulang jadi ustadz, jadi ulama. Nah, ini enggak seperti itu, ya. Tayyib. Kemudian wa alqibalaka lima yulqa alaika wa lima yuktabu laka, dan fokuskanlah pikiranmu terhadap apa yang akan disampaikan kepadamu dan terhadap apa yang akan ditulis olehmu. Jadi ini makna dari kalimat i'lam adalah belajarlah serta memperhatikan dan fokuskanlah pikiranmu, ya, terhadap apa yang akan disampaikan, dan hendaknya kalian mencatat. Ini diantara makna i'lam. Yang tadi intinya adalah, ya, untuk atau berfungsi untuk memberikan kalimat, untuk apa ya, memberikan peringatan bahwasanya apa yang akan disampaikan setelahnya itu adalah sesuatu perkara yang penting. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, mengawali kalimat dengan kalimat i'lam. Di antaranya pada surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Azza wa Jalla memulai dengan perkataannya, li ta'lamu, agar kalian mengetahui. Agar kalian mengetahui apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla memulai dengan li ta'lamu, agar kalian mengetahui apa yang disampaikan. Ternyata Allah itu maha mampu atas segalanya. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Demikian juga diterangkan dalam surat yang masyhur yang sering kita ulang-ulang, surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, Allah awali dengan kalimat i'lam, maka ilmuilah. Apa ilmunya? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu dan juga orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Jadi ayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya al-ilmu muqaddam 'alal amal. Ilmu itu didahulukan daripada amalan. Taib. Kemudian diterangkan juga dalam surat Al-Maidah ayat 98. I'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ya, Allah Azza wa Jalla memulai i'lamu, ketahuilah bahwasannya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diterangkan juga dalam ayat yang ke-92-nya, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin.
Ya, apabila kalian berpaling wahai orang-orang musyrikin, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasanya tugas para rasul itu hanya menyampaikan dengan jelas. Ya, bahwasanya tugas para rasul itu hanya menyampaikan, adapun nerima atau tidak itu urusan Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, yang perlu difahami dalam diri kita adalah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita ini hanya wasilah saja, hanya menyampaikan saja. Adapun mereka dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendakwahi pamannya, ya enggak mau juga masuk Islam. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu enggak bisa memberikan petunjuk, bahkan sekelas nabi saja nggak bisa memberikan petunjuk. Artinya petunjuk itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini penting dalam berdakwah. Ya, poin yang penting ketika kita berdakwah, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Karena kalau kita tidak paham dalam masalah hal ini, ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, lalu orang lain tersebut nggak mau ikut kita, kita sakit hati. Ya apa tidak? Ketika ada yang ngeyel, kita sakit hati. Ya. Ini perlu difahami dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian, ikhwani fi din a'azzakumullah, ya, jadi fahadhihi kalimatun 'azimatun yu'ta biha lil ihtimam. Jadi kalimat ayat-ayat yang tadi kita bacakan ini ya, diawali dengan kalimat i'lam yang fungsinya itu adalah untuk memberikan perhatian. Ya. Kemudian berkaitan tentang masalah ilmu juga, bahwasanya ilmu yang ada dalam diri seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 6. Ya, ilmu yang ada dalam diri seseorang itu ada tahapannya, ada 6 tahapan. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Ilmu itu dia mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Dia mengetahui sesuatu tersebut dengan benar. Misalnya saya mengetahui di depan saya ini ada air, mereknya Aqua. Ini ilmu apa bukan? Ilmu. Kenapa? Karena kita mengetahui dengan sebenarnya. Ya. Jadi tanpa ada keraguan sama sekali, itulah disebut dengan ilmu. Dan ilmu juga ada 3 tingkatan. Ya. Ada yang namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. Ilmul yaqin itu adalah mengetahui sesuatu, ya, tapi tidak melihatnya secara langsung, hanya mendengar saja. Dia nggak pernah melihatnya secara langsung dan nggak pernah merasakannya. Belum pernah merasakannya. Misalnya kita mendengar tentang surga. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar kalimat surga? Pasti semuanya pernah dengar. Ya. Surga. Tapi apakah kita mengetahui dan merasakan surga? Jawabannya belum. Maka ini disebut dengan ilmul yaqin. Disebut dengan ilmul yaqin. Tingkatan yang kedua adalah ainul yaqin. Tatkala kita bisa melihat surga secara langsung pada hari kiamat kelak, namun belum merasakannya, maka naik pada tahapan ainul yaqin. Paham ya? Tapi kalau ada 3 tingkatan selanjutnya adalah haqqul yaqin, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ketika seseorang itu sudah mengetahui, melihat secara langsung dan merasakan langsung. Ya, kita masuk surga. Amin. Ya, kita masuk surga misalnya, merasakan kenikmatan di dalam surga, itulah yang disebut dengan haqqul yaqin. Gambarannya gini. Antum pernah dengar madu? Pernah dengar ya? Tapi belum pernah melihat secara langsung, disebut dengan apa? Ilmul yaqin. Ya. Hanya mendengar saja, belum melihat secara langsung, itu disebut dengan ilmul yaqin.
Kalau sudah merasakannya, kalau sudah melihatnya secara langsung belum merasakannya disebut dengan ainul yakin. Dan kalau sudah mencicipinya, oh madu ini bentuknya, teksturnya kental, ada yang cair, kemudian rasanya manis, berarti disebut dengan haqqul yakin. Dan ilmu yang paling tinggi inilah haqqul yakin. Tingkatan yang kedua adalah jahlul basit. Al-jahlul basit. Apa jahlul basit itu? Adamul idraki bil kulliyah. Seseorang nggak tahu ilmunya sama sekali. Terkadang ada orang-orang yang nggak tahu sama sekali tentang ilmu tersebut, tentang sesuatu, nggak tahu sama sekali. Ini disebut dengan al-jahlul basit, dan ini tidak tercela. Dan kalau kita katakan tidak tahu, ya kita katakan wallahu a'lam. Nggak tahu sama sekali tentang sesuatu. Nah, itu disebut dengan jahlul basit. Ada tingkatan yang ketiga adalah jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu adalah idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Yaitu mengetahui sesuatu yang tidak sebenarnya. Mengetahui sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi dia dapat berita hoak misalnya. Dia telan-telan mentah-mentah. Ya. Makanya disebut dengan jahlul murakkab. Kenapa disebut dengan jahlul murakkab? Karena terkumpul padanya dua kebodohan. Kebodohan yang pertama adalah dia tidak mengetahui yang sebenarnya. Kebodohan yang kedua adalah dia sudah tidak tahu tapi merasa dirinya tahu. Nah, inilah disebut dengan jahlul murakkab, dan ini tercela. Ya. Gimana, Zat? Iya. Iya, kayak gitu gambarannya ya. Jadi disebut dengan jahlul murakkab karena dua hal. Satu, dia nggak tahu yang sebenarnya. Yang kedua, karena dia beranggapan bahwasanya dirinya tahu padahal tidak tahu. Jadi pura-pura tahu. Ya, ini bahaya seperti ini. Makanya disebut dengan al-jahlul murakkab. Jenis yang keempat adalah al-wahm. Al-wahm adalah idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddir rajih. Ya, mengetahui sesuatu dengan kemungkinan ada pendapat lain yang mengetahui sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lain yang lebih kuat. Paham maksudnya? Jadi al-wahm itu dia mengetahui sesuatu tapi besar kemungkinan dia salah. Nah, itulah disebut dengan al-wahm. Ya, dia mengetahui sesuatu tapi besar kemungkinan yang dia ketahui ini salah. Nah, istilahnya disebut dengan wahm. Ada tingkatan selanjutnya yaitu adh-dhon. Adh-dhon itu kebalikan dari al-wahm. Yaitu dia mengetahui sesuatu tapi besar kemungkinan yang dia ketahui itu benar. Pernah merasakan seperti itu? Kita mengetahui sesuatu tapi ragu-ragu, tapi kemungkinan ini benar. Disebut waham apa adzon? Dzon. Tapi kita mengetahui sesuatu tapi kemungkinan besar ini salah. Saya yang ketahui ini salah, besar kemungkinan, maka disebut dengan al-wahm. Adapun kalau setengah-setengah, ini disebut dengan asyak. Ya, setengah-setengah mengetahui sesuatu tapi setengah-setengah, ya 50-50. Salah atau benarnya ini setengah-setengah. Maka disebut dengan istilahnya dengan asyak. Itu diantara tingkatan ilmu yang ada dalam diri seseorang, ya, atau istilah-istilahnya. Yang pertama al-ilmu, al-jahlul basit, al-jahlul murakkab, al-wahm, al-dhann, dan asyak. Naam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kemudian sang penulis rahimahullah ta'ala mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Jadi dalam kalimat ini i'lam rahimakallah terdapat dua hal. Yang pertama perintah untuk belajar, dan yang kedua adalah doa dari sang penulis yang ditujukan kepada setiap para pembaca risalah-risalah beliau. Ya, didoakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya sang penulis itu memiliki sifat lembut, sifat yang penyayang. Kenapa? Karena beliau mendoakan
termasuk kita yang membaca risalah ini juga didoakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada kita. Berbeda dengan orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu keras, dakwanya kasar dan sebagainya, itu bertolak belakang dengan perkataan beliau. Bayangkan dalam penulisannya saja beliau mendoakan, bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tapi untuk semua orang yang membaca karya beliau. Didoakan dengan apa? Dengan rahmat. Dan diantara makna rahmat itu adalah meminta ampunan. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala yang mendoakan kita agar kita ini semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang setiap kaum muslimin yang membaca karya-karya beliau itu didoakan oleh beliau agar Allah azza wa jalla mengampuni mereka. Luar biasa sekali. Ini kalau ada guru seperti ini, ya tanda bahwasanya guru itu bagus, sering mendoakan muridnya dengan kebaikan. Taib. Tujuannya untuk apa? Ya, min ajli an yuqbala ala talabil ilmi, agar supaya para penuntut ilmu itu mudah untuk mendapatkan ilmu. Di antara rahmat juga adalah al-taufiq atau hidayah. Ya, di antara kandungan yang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk bagi para penuntut ilmu agar dimudahkan untuk menuntut ilmu. Ya, taib. Kemudian beliau melanjutkan anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ya, beliau menjelaskan hakikat tauhid. Hakikat tauhid, bahwa tauhid yang benar maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Dengan beribadah kepadanya sebagaimana yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya, mereka meyakini tauhid itu kalau disebutkan perintah untuk tauhid, mereka mengimani tauhid, tapi bukan maksudnya tauhid uluhiyah, tapi maksud mereka adalah tauhid rububiyah. Ya, mereka menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ya yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka dan sebagainya. Mereka mengimani rububiyah Allah, tapi mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dimaksud oleh sang penulis, demikian juga dakwanya para nabi dan rasul, itu kalau disebut dengan masalah tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Ya, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an perintah yang pertama kali adalah turun adalah tentang masalah perintah tauhid. Tauhid apa? Tauhid jenis apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tauhid apa? Wahai manusia. Di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan konteks ya ayyuhan nas, dan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara ciri ya ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah itu adalah menggunakan kalimat ayyuhan nas. Ya, ayyuhan nas umum, ya, dan kebanyakannya itu ditujukan kepada orang-orang musyrik. Berbeda dengan ketika Nabi setelah hijrah, Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, lebih sering memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Tapi di sini tidak disebutkan. Berarti khitabnya itu kebanyakan ditujukan kepada orang-orang musyrik. Makanya Allah Azza wa Jalla berkatakan u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, ya, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi ini menjelaskan tentang tauhid apa? Uluhiyah apa rububiyah? Ya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ada dua-duanya. Ada perintah tauhid uluhiyah dan ada perintah juga tauhid rububiyah. Perintah tauhid uluhiyahnya apa? U'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini juga tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ya, ini adalah dalil untuk tauhid uluhiyah juga. Ya, karena diantara konsekuensi mengimani rububiyah Allah adalah mengimani uluhiyah Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Tapi orang-orang musyrik enggak. Mereka beriman kepada rububiyah Allah saja, tapi mereka mengingkari uluhiyah Allah.
Ya, sehingga Allah Azza wa Jalla pun tetap memvonis mereka sebagai orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayatnya dan sudah kita terangkan juga pada risalah-risalah sebelumnya. Kalau dikatakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka itu beriman kepada rububiyah Allah, tapi mereka faktanya mengingkari uluhiyah Allah. Ya. Taib. Ya, jadi itu diantara syubhat yang pertama. Ya, syubhatnya orang-orang musyrikin adalah mereka menjadikan tauhid rububiyah itu adalah tauhidul matlub, tauhid yang diminta. Ya. Jadi padahal tidak seperti itu, bahwa yang dimaksud dengan tauhid maksudnya adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan itu, ya, itu maksudnya adalah tauhid. Huwa di sini kembali kepada tauhid. Dan tauhid adalah agamanya para rasul. Lihat, ya, bahwasanya tauhid itu adalah agamanya para rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk mengajak beribadah kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul untuk mengajak umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berapa tahun Nabi SAW mendakwahkan tauhid di kota Mekah sebelum turunnya syariat salat? Berapa tahun? 13 apa 11? Ya. Sebelum turunnya syariat salat, ya 11 tahun. Karena 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah turun perintah salat. Bukan berarti berhenti sampai tahun 11 saja, enggak. Ya. Tapi maksudnya itu selama 11 tahun lamanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat manusia hanya, ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu saja. 11 tahun lamanya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan syariat-syariat yang lainnya. Tauhid terus. Ya. Karena di antara fungsi Rasul adalah diutus kepada manusia atau umat yang menyimpang. Ya. Di antara keistimewaan para Rasul itu adalah mereka diutus kepada umat-umat yang menyimpang. Tidak ada Rasul yang diutus ke umat yang baik-baik saja, enggak ada. Ya. Pasti diutus kepada umat yang menyimpang. Taib. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bahwasanya para rasul semuanya mereka tidak meminta kepada manusia untuk menetapkan bahwasanya Allah itu sang pencipta, tidak. Ya, Allah itu sang pemberi rezeki, Allah itu sang, ya, menghidupkan dan mematikan, tidak. Karena mereka mengetahui hal tersebut. Maksudnya adalah mengetahui rububiyah. Akan tetapi mereka meminta dari umat-umat yang mereka sampaikan dakwanya itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini tidak mengatakan agar mereka menetapkan Allah itu sang pencipta, tidak. Allah tidak katakan dalam ayat ini agar mereka itu mengakui bahwasanya Allah itu yang menghidupkan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, tidak. Tapi justru Allah terangkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Ya. Juga di dalam ayat lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami tidak mengutus orang-orang sebelummu dari kalangan para rasul kecuali kami telah memberikan wahyu kepada mereka. Apa wahyunya? La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku.
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini juga Allah tidak mengatakan la rabba siwaya, tidak ada Rabb selainku, wala khaliqa illa ana, dan tidak ada sang pencipta kecuali aku. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, menunjukkan bahwasannya perintah tauhid di sini maksudnya adalah tentang tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Naam. Fa awwaluhum Nuh. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, fa awwaluhum Nuh, dan Rasul yang pertama kali adalah Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Lihat di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan kami wahyukan, ya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasul apa Nabi? Rasul. Sebagaimana auhayna ila Nuh, kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan dalam ayat ini kami wahyukan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, ataupun Nabi Ibrahim, ataupun Nabi yang lainnya. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Ya, makanya disebutkan dalam hadis tentang syafaat, ketika manusia di padang mahsyar mereka mendatangi para nabi, di antaranya nabi yang didatangi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata mereka? Wahai Nuh, engkau itu adalah nabi atau engkau adalah Rasul yang pertama. Ya. Mereka para yang datang kepada para nabi meminta syafaat itu datang kepada Nabi Nuh alaihi salam sambil mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Hadisnya sahih, ini menunjukkan bahwasanya Rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan disebutkan di dalam ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi-nabi setelahku. Demikian juga diterangkan di dalam hadis yang lainnya, sayakhruju ba'di kadzabuna thalathuna kullu minhum yadda'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan keluar setelahku, yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul 30 para pendusta yang mereka semuanya itu mengaku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi. Jadi Rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, bukankah nanti ada Nabi Isa alaihi salam? Berarti Nabi Isa alaihi salam keluar setelah Nabi Muhammad. Gimana jawabnya? Iya, Nabi Isa alaihi salam nanti akan keluar. Tapi bukan sebagai nabi yang baru, tapi sebagai pembawa, sebagai pembunuh Dajjal kalau nggak salah ya. Intinya Nabi Isa alaihi salam nanti akan muncul bukan sebagai nabi baru. Ya, dan Nabi Isa alaihi salam pun nanti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Isa itu bukan Rasul yang baru. Ya, makanya kan namanya sama Isa, bukan yang lainnya. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Berkaitan tentang penyimpangan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin bertanya?
Jelas ya? Ini sebenarnya materi yang kita ulang-ulang. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala ini sebenarnya kita sudah pernah pelajari. Hanya saja kita menarik untuk membaca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, karena kemarin setelah kita ikut daurah dengan Ustadzuna Ayatullah hafizahullah taala, beliau menganjurkan kalau ngaji itu ya usahakan ngaji kitab. Kalau nggak baca di sarahnya itu ya minimal baca matannya. Kenapa? Karena berbeda orang-orang yang belajar kitab dengan ya belajar tematik. Ya, ini berbeda. Lebih mengokohkan ilmu adalah dengan kajian kitab. Nah, ini tujuannya agar kita lebih bisa mengambil faedah dari para ulama adalah dengan membaca kitab. Dan subhanallah ini kita rasakan. Ya, kita dulu masuk ya di semester pertama itu tentang masuk pelajaran tauhid itu subhanallah. Dapatnya itu Syekh Su'ud hafizahullah. Beliau itu syekh senior di Fakultas Dakwah wa Usuluddin. Syekh Su'ud Ad-Da'jan hafizahullah. Ya, semua insyaallah kenal beliau. Beliau senior, tapi subhanallah ketika ngajar metodenya bagaimana? Baca kitab. Fathul Majid itu dibaca. Kita yang sedikit kaget ya rada ngantuk. Ya, kita hanya nyimak saja. Ngantuk memang, metode pembacaan kitab itu membutuhkan kesabaran, tapi subhanallah dari sisi lain banyak faedah yang kita dapat. Di antaranya adalah melatih qiraah kita. Ya, melatih fasahatul lisan. Ya, agar lisan kita ini apa bahasanya ya? Lancar berbahasa Arab itu ya mau nggak mau harus ngomong bahasa Arab. Di antaranya adalah baca kitab. Kalau kita belum bisa belum bisa mengucapkan kalimat dengan bahasa Arab, udah baca kitab saja. Ya, kalau belum bisa baca yang gundul, yang harokatnya saja, yang ada harokatnya. Atau baca Al-Quran, itu subhanallah bahasa yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Makanya orang-orang yang sering membaca Al-Quran, Allah mudahkan lisannya untuk mudah dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya. Taib. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.